Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Tafsir Tematik Pendidikan. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Konsep potensi-potensi manusia. Apa itu potensi manusia? Potensi manusia adalah kemampuan yang belum sepenuhnya dikembangkan. Suatu kekuatan yang terpendam dalam diri setiap individu. Ini menjadi dasar pertumbuhan dan pencapaian yang memungkinkan seseorang mencapai impian dan tujuan hidup. Menggali potensi ini penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan produktif. Pengertian potensi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki potensi untuk mencapai aktualisasi diri atau self-actualization sebagai puncak kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhannya. Kedua, menurut Howard Gardner, manusia memiliki multiple intelligences, kecerdasan majmuk, yang meliputi berbagai jenis kecerdasan yang dapat dikembangkan secara berbeda pada setiap individu. Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki potensi rohani atau spiritual yang membedakannya dari makhluk lain, yaitu akal dan qalbu yang dapat mengantarkannya kepada ma'rifatullah. Potensi manusia adalah kemampuan unik yang dimiliki setiap individu, mencakup fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Menggali potensi ini sangat penting untuk pengembangan diri yang optimal. Yang pertama, potensi hati. Qalbu atau hati adalah pusat spiritual manusia yang menjadi tempat bersemangatnya iman, ketenangan, dan hidayah. Hati yang bersih akan mampu menerima kebenaran, sementara hati yang kotor akan tertutup dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah juga menjelaskan dalam surah As-Suara ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallah biqalbin salim. Yaitu hari yang harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kedua, potensi akal. Akal merupakan potensi utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal manusia mampu berpikir, menganalisis, membedakan yang benar dan salah, serta memahami ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam alam semesta. Allah menjelaskan dalam surah Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Allah juga menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 190.
Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nomor 3, potensi fitrah. Fitrah adalah potensi dasar yang dibawa manusia sejak lahir, berupa kecenderungan alami untuk mengenal dan mengakui keesaan Allah. Fitrah juga mencakup kemampuan bawaan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Allah menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Nomor 4, potensi penglihatan. Penglihatan atau al-basar adalah nikmat besar yang memungkinkan manusia melihat keindahan ciptaan Allah dan mengambil pelajaran darinya. Mata adalah jendela ilmu pengetahuan yang membantu manusia mengamati, meneliti, dan memahami alam semesta. Allah menjelaskan dalam surah Al-Kahf ayat 6, maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak ada retak-retak padanya. Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 20, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk. Dalam surah Al-Balad ayat 8 juga Allah menjelaskan, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah bola mata. Potensi pendengaran. Pendengaran adalah salah satu potensi penting yang diberikan Allah kepada manusia. Menariknya, dalam Al-Quran pendengaran selalu disebutkan lebih dahulu sebelum penglihatan. Hal ini menunjukkan urgensi dan pentingnya kemampuan mendengar dalam proses pembelajaran manusia. Allah menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Potensi nomor 6, yaitu potensi zon atau potensi prasangka. Zon dalam bahasa Arab berarti prasangka, dugaan, atau perkiraan. Zon merupakan potensi manusia untuk membuat penilaian atau asumsi terhadap sesuatu berdasarkan informasi yang dimiliki, meskipun belum tentu benar atau pasti. Dalam perspektif Al-Quran, zon dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, zon yang terpuji atau husnuzon, yaitu prasangka baik terhadap Allah dan sesama muslim. Kedua, zon yang tercela atau zuuzon atau prasangka buruk yang dapat merusak hubungan dan menimbulkan dosa. Potensi zon ini merupakan bagian dari fitrah manusia yang harus dikelola baik agar tidak terjerumus dalam prasangka yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Potensi manusia adalah aset berharga yang perlu dikenali dan dikembangkan. Pengembangan potensi manusia memerlukan dukungan dari berbagai faktor, termasuk lingkungan yang positif dan edukasi yang tepat. Pendidikan berperan penting dalam membuka dan fasilitasi pertumbuhan potensi tersebut, memungkinkan individu untuk mencapai tujuan dan impian mereka dalam kehidupan. Mari bersama-sama mengembangkan potensi manusia. Terkhusus, mari kembangkan potensi diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.